Hai hai, terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita tentu sudah tidak asing dengan istilah khalifah yang artinya pemimpin. Dan dalam sejarah Islam, kita mengenal 4 khalifah besar, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan ini, saya akan mengawali cerita 4 khalifah yang dimulai dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an. Pada tahun 573 Masehi, di kota Mekah, lahir seorang bayi dari keluarga Bani Taim, suku Quraisy, yang bernama Abdullah ibnu Abu Quhafah At-Taimi. Ibunya bernama Salma Ummu Khair dan ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah bin Amir. Bayi ini kelak akan menjadi salah satu khalifah sahabat Nabi yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar kecil tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian baik. Ia mulai menunjukkan sifat-sifat terpuji, ramah, mudah bergaul, dan suka menolong. Masyarakat Arab pada saat itu lebih dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kebiasaan mereka adalah suka menyembah berhala. Namun, meskipun Abu Bakar hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungannya. Abu Bakar tetap terjaga dari perbuatan tercela seperti minum minuman keras atau sejenisnya. Abu Bakar adalah seorang yang berhati lembut. Dirinya jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Ketika menginjak usia dewasa, oleh ayahnya Abu Bakar mulai dikenalkan ke dunia dagang. Sudah saatnya Abu Bakar belajar menghidupi dirinya sendiri, mencari nafkah dengan cara berdagang. Abu Bakar menjadi seorang pedagang pakaian. Ketekunannya dalam berdagang telah menjadikan dirinya memperoleh hasil yang berlipat. Usaha dagang yang ia jalani terbukti mampu membuatnya menjadi seorang pedagang yang kaya. Kekayaan yang telah diperolehnya tidak membuatnya menjadi orang sombong, tetapi justru sebaliknya. Dirinya semakin lebih suka mengulurkan tangan, menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Ia banyak menyantuni anak-anak yatim, janda-janda tua, dan tidak ketinggalan para tawanan perang. Ia merasa yakin bahwa manusia tidak hanya membutuhkan harta benda, tetapi manusia juga membutuhkan petunjuk dari Sang Pencipta. Sifatnya yang ramah tamah membuat dirinya memiliki banyak sahabat. Demikian juga sebagai seorang pedagang, ia tentunya mempunyai banyak relasi atau teman dagang. Di antara sekian banyak sahabat atau teman dagangnya, salah satunya adalah Muhammad. Muhammad inilah yang kelak menjadi nabi dan rasul. Persahabatan antara keduanya kian bertambah akrab. Abu Bakar juga telah mengetahui perilaku Muhammad sebagai seorang yang jujur, rendah hati, sederhana, dan masih banyak sifat terpuji lainnya. Sifat-sifat terpuji Muhammad telah menyuruh mata hati Abu Bakar untuk meneladaninya. Hingga dapat dikatakan karakter dirinya tidak jauh berbeda dengan Muhammad. Persahabatan ini berarti telah mereka jalani sebelum Islam datang. Sifat Abu Bakar kelak membuat dirinya akan dengan mudah menerima ajakan dari temannya Muhammad setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Keadaan masyarakat Mekah pada zaman jahiliyah sudah sangat rusak akhlaknya. Telah banyak dari mereka yang membiasakan diri untuk menyembah berhala. Ka'bah sebagai tempat suci telah dikotori oleh berbagai jenis berhala. Berhala-berhala ini menjadi sesembahan yang ditakuti, dipuja, dan telah mereka jadikan Tuhan. Lata,
Uzza, Manat, Usaf, Nailah, dan Hubal adalah nama-nama beberapa berhala yang mereka sembah, dan masih banyak lagi nama-nama lainnya. Setiap saat mereka mendatangi Tuhan-Tuhannya yang dibuat sendiri, Tuhan yang tidak mampu menolong, mendengar, melihat, maupun berbicara, dan sungguh tidak memberi manfaat. Kehidupan masyarakat Mekah kian bertambah ramai dan padat. Mereka datang dari berbagai wilayah dengan bersuku-suku. Hingga setiap ada suku yang baru datang, mereka pun lalu menempatkan berhalanya di sekeliling Ka'bah. Demikian seterusnya, hingga kian lama berhala-berhala itu kian bertambah banyak. Orang tua yang memiliki anak akan memperkenalkan anak-anaknya kepada berhala-berhala buatan mereka sendiri. Kerusakan kian bertambah subur. Akhirnya, di tengah-tengah kerusakan akhlak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Muhammad menjadi nabi dan rasul. Menginjak usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, menjadi kewajiban Muhammad untuk memulai dakwahnya. Nabi Muhammad saat itu masih secara sembunyi-sembunyi menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah Khadijah sebagai istrinya, disusul Ali yang merupakan anak dari pamannya. Walaupun beliau melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi pada akhirnya berita kenabiannya sampai kepada kaum Quraisy. Kritikan, cercaan, hinaan, dan gunjingan mulai menerpa Nabi Muhammad. Berita kenabian Muhammad telah tersebar di kalangan kaum Quraisy. Sementara itu, Abu Bakar yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam telah mendapatkan kabar dari salah seorang sahabatnya bahwa Muhammad sekarang telah menjadi seorang nabi dan rasul. Rombongan Abu Bakar yang baru saja tiba di Mekah disambut oleh Abu Jahal Amr bin Hisham dan sahabat-sahabatnya yang lain yang ingin segera memberi kabar tentang Muhammad. Abu Jahal yang memimpin penyambutan telah berada di depan Abu Bakar hingga terjadilah percakapan antara keduanya. Abu Jahal memulai percakapannya. Abu Jahal berkata, "Wahai Abu Bakar, sudahkah mereka memberitahu tentang sahabatmu Muhammad?" Abu Bakar menjawab, "Benar. Apakah engkau juga telah mendengarnya? Lalu apa yang dia katakan, wahai Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Aku telah mendengar Muhammad telah diutus kepada kita untuk menyembah Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kita." Abu Bakar bertanya, "Apakah Muhammad juga berkata bahwa dirinya telah mendapat wahyu dari Allah?" Abu Jahal menjawab singkat, "Benar." Abu Bakar bertanya lagi, "Bagaimana cara Tuhannya berbicara dengannya?" Abu Jahal menjawab, "Dengan perantara Jibril di Gua Hiro." Wajah Abu Bakar berubah penuh keceriaan setelah mendengar dengan jelas apa yang ingin diketahuinya. Tidak ada pada dirinya rasa keraguan-raguan dan kecurigaan tatkala mengetahui temannya Muhammad telah menjadi seorang rasul. Bahkan sebaliknya, wajahnya yang bersinar itu membenarkan apa yang telah dikatakan Muhammad kepada kaum Quraisy sambil berkata, "Jika benar demikian, maka Muhammad itu benar adanya." Suatu perkataan dari Abu Bakar yang menandakan kepercayaan mendalam atas apa yang telah dikatakan oleh Muhammad temannya. Sama sekali tidak tampak adanya keraguan-raguan pada diri Abu Bakar, walaupun dirinya sendiri belum bertemu langsung dengan Rasulullah. Setelah pulang dan cukup beristirahat, Abu Bakar bergegas ke rumah Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah dan istrinya menyambut kedatangannya. Percakapan pun kemudian terjadi antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar bertanya, "Ya Muhammad, benarkah apa yang telah aku dengar dan mereka katakan padaku, wahai saudaraku?" Rasulullah menjawab, "Apa yang telah mereka katakan padamu, Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Mereka telah berkata bila dirimu telah diutus oleh Allah kepada kami agar kami menyembah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain." Rasulullah melanjutkan pertanyaannya,
Lalu apa jawaban kamu kepada mereka, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, jika engkau berkata demikian, maka benarlah engkau, wahai Muhammad. Mendengar perkataan Abu Bakar, Rasulullah merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Dipeluklah Abu Bakar sebagai tanda bahagia dan syukur atas kepercayaan Abu Bakar kepadanya. Rasulullah melanjutkan ceritanya mulai dari awal hingga kedatangan wahyu kepada dirinya di Gua Hiro, hingga sekarang telah diutus menjadi Rasul. Setelah apa yang dialaminya diceritakan, Rasulullah lalu berseru, sesungguhnya aku ini Nabi dan Rasulnya. Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan risalahnya dan mengajakmu pada agama yang benar. Demi Allah, itu adalah hak. Aku mengajakmu, wahai Abu Bakar. Janganlah engkau menyembah berhala. Sembahlah Allah, patuh dan taatlah hanya kepada Allah semata. Tidak hanya itu, Rasulullah juga sempat membacakan beberapa ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya. Mendengar bahasa Al-Quran yang penuh keagungan, Abu Bakar menundukkan kepalanya penuh kekhusyuan. Abu Bakar telah merasakan apa yang telah dibacakan Rasulullah itu benar-benar menyentuh kalbunya. Abu Bakar lalu mengangkat kedua tangannya dan diraihnya tangan kanan Rasulullah untuk dijabatnya. Abu Bakar berkata, "Ya Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Demikianlah bagaimana Abu Bakar tanpa ragu-ragu langsung menyatakan masuk Islam. Abu Bakar telah menjadi seorang muslim sejati. Itulah keislaman Abu Bakar. Dan sudah sepantasnya dirinya mendapat gelar Asy-Syiddiq, sebab Abu Bakar yang telah membenarkan setiap perkataan Rasulullah tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Abu Bakar akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai orang laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Sejak Abu Bakar menyatakan masuk Islam, hari-harinya mulai lebih banyak digunakan untuk mendampingi Rasulullah dalam berbagai kesempatan. Abu Bakar ingin lebih mencurahkan semua tindakannya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar saat itu telah menyatakan dirinya menjadi pendamping Rasulullah untuk berjuang, menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Abu Bakar sebagai orang yang baik hati, ramah, luhur budi, dan jujur telah mampu membuat sahabat-sahabat dekatnya menerima setiap perkataannya. Apa yang telah ada padanya itu ingin dijadikan sebagai sarana untuk menyerukan dakwah darinya. Hingga tidak sedikit sahabat-sahabatnya itu yang mau masuk Islam. Kepercayaan sahabat-sahabatnya sungguh besar. Mereka berpendapat bahwasanya Abu Bakar tidak mungkin akan menyesatkan mereka. Hal ini telah membuahkan hasil dengan masuknya beberapa sahabat dekatnya itu ke dalam Islam. Para sahabat yang telah masuk Islam oleh ajakannya adalah Az-Zubair ibnu Awam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubadillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Setelah mendengar seruan dari Abu Bakar, para sahabat-sahabatnya segera diantar ke tempat Rasulullah. Mereka menemui Rasulullah untuk menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang hakikat kebenaran ajaran Islam. Mereka lalu menyatakan diri masuk Islam. Sahabat-sahabat tersebut kelak akan menjadi penegak-penegak Islam dan mereka telah digolongkan menjadi orang-orang pertama yang masuk Islam. Kesungguhan Abu Bakar yang berjuang dengan gigih itu membuat diri Rasulullah semakin bertambah dekat dengannya. Sering dengan tidak segan-segan, Rasulullah datang sendiri ke tempat Abu Bakar untuk berbincang atau bermusyawarah untuk memecahkan segala persoalan yang menyangkut dakwah Islam ataupun untuk urusan umat lainnya. Abu Bakar berusaha untuk selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai kesempatan dalam menyampaikan seruan dakwahnya.
Tidak hanya sekedar itu, Abu Bakar ikut serta dalam dakwah Rasulullah. Dirinya juga dengan ikhlas mengorbankan harta bendanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Sebagai pedagang berakhlak dan bermoral tinggi, Abu Bakar tentu saja banyak disenangi oleh orang-orang lain yang menjalin hubungan dagang dengannya. Sifat kedermawanannya telah membuat dirinya didatangi oleh banyak orang. Hal ini merupakan suatu kesempatan emas dan tentu saja tidak disia-siakan olehnya di samping niat membantu atau menolong mereka dengan hartanya. Abu Bakar juga selalu menekankan dan menyeru mereka agar masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses yang telah memperoleh harta yang berlimpah. Ada sebuah riwayat yang telah menceritakan bahwa sebelum Abu Bakar masuk Islam, kekayaannya bila dihitung dengan uang kurang lebih mencapai 40.000 dirham. Tetapi begitu dirinya masuk Islam, kekayaannya itu hanya tinggal 5.000 dirham. Kemanakah hartanya itu? Abu Bakar rupanya telah memanfaatkan harta yang ada padanya itu demi menyeru orang-orang agar masuk Islam dan menolong orang-orang Muslim dari berbagai penindasan, seperti halnya para budak belia. Di antara sekian banyak orang yang telah diselamatkan dan ditolongnya dari perbudakan, salah satunya adalah Bilal bin Rab'ah. Bilal bin Rab'ah adalah seorang budak berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf. Bermula ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui Bilal telah masuk Islam. Umayyah ternyata sangat membenci dan memusuhinya. Umayyah terus berusaha untuk mengembalikan Bilal ke keadaan semula, yaitu menjadi seorang kafir. Umayyah bin Khalaf selalu menyiksanya. Bilal disuruh berguling-guling di atas tanah padang pasir yang panas karena terik matahari yang menyengat. Tidak puas dengan cara itu, Umayyah juga memukul dan mencambuk Bilal layaknya binatang. Umayyah rupanya benar-benar sangat tidak menyukai manakala mengetahui Bilal masuk Islam dan menyuruhnya untuk keluar dari Islam. Bilal dengan iman yang kuat dan penuh keteguhan hati sama sekali tidak pasrah dan menyerah. Justru dalam kondisi tidak berdaya itu, Bilal yang sedang mendapatkan penyiksaan berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Esa, Allah Esa. Abu Bakar rupanya melihat dan mengetahui kejadian yang sangat tragis itu. Abu Bakar yang melihat Bilal dalam penyiksaan sungguh sangat terharu. Akhirnya keluarlah kata-kata, Umayyah, hentikanlah perbuatanmu pada dia. Sungguh dirimu telah berbuat zalim terhadapnya yang sudah tidak berdaya. Umayyah yang merasa kesal pada Bilal menjawab, bila dirimu iba padanya, mengapa kamu tidak beli saja? Mendengar perkataan itu, Abu Bakar merasa tertantang dan segera mengeluarkan uang dari sakunya dan dibelinya Bilal dari tangan Umayyah. Bilal yang sedang dalam keadaan sakit akibat penyiksaan itu merasa sangat bahagia. Ia merasa lega dan sangat berterima kasih kepada Abu Bakar yang mau dan telah menolongnya dari siksaan berat. Bilal melakukan sujud syukur kepada Allah sebab Allah telah menolongnya melalui Abu Bakar. Demikianlah salah satu kisah Abu Bakar yang menolong orang-orang tertindas seperti Bilal. Bilal yang telah ditolong kelak menjadi seorang muazin yang suaranya merdu di masjid Nabi. Hampir seluruh kehidupan Abu Bakar telah dicurahkan dalam rangka penegakan ajaran Islam. Bahkan dalam hampir setiap peperangan di masa Rasulullah, Abu Bakar ada. Begitu besar pengorbanan Abu Bakar, sehingga Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Rasulullah bersabda, jika disuruh untuk ditimbang antara keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, maka akan lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Quran sendiri memuji sikap dan tindakan terhadap orang-orang seperti Abu Bakar. Firman Allah itu terdapat dalam surat Al-Lail ayat 5-7 yang berbunyi, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau syurga,
maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.